Halo, bersama kamu lagi di sini, Tokopedia. Gini, coba kamu bayangkan ya, rumah kamu tuh punya pagar baja yang tinggi banget, terus pintu berlapis baja juga. Ibaratnya benteng yang mustahil ditembus lah ya secara fisik. Nah, bener banget, benteng. Tapi suatu malam, pencurinya sama sekali gak repot-repot memanjat pagar itu. Dia justru masuk lewat celah sistem kabel listrik pintar di garasi kamu. Oh, langsung lewat sistem kelistrikannya ya? Iya, lalu tiba-tiba dari jarak jauh, dia mematikan seluruh lampu, mematikan alarm, terus mengunci semua pintu dari dalam. Kamu terperangkap di kegelapan di dalam rumahmu sendiri. Ngeri juga ya kalau dibayangin beneran terjadi. Banget. Dan, nah, untuk kalian yang selalu haus informasi, itulah misi utama penelusuran mendalam kita di obrolan kali ini. Kita bakal membedah setumpuk jurnal, laporan berita, dan kajian komprehensif dari CSCRC. Nyata hari ini ya. Betul. Sabotase siber pada infrastruktur kritis, kayak jaringan listrik dan energi. Karena gini, untuk paham kenapa di tahun 2026 ini kita berhadapan dengan ancaman pemadaman total berhari-hari, kita tuh harus mengurai benang merah evolusinya. Dari tahun ke tahun. Sepakat. Kalau kita perhatikan dari semua sumber yang kita kumpulkan nih, ancaman ini tuh berubah wujud dengan cara yang sangat-sangat rahasia. Maksudnya nggak ketahuan sama sekali gitu? Ya kayak dulu tuh pertasan kan sekedar isu teknis di layar monitor ya. Mencuri data atau ngebobol email. Tapi sasaran peretas hari ini adalah dunia fisik yang kamu sentuh setiap hari. Kayak pompa air atau listrik gitu? Benar, pompa air kota, katup pipa gas, sampai turbin raksasa di pembangkit listrik. Oke, mari kita tarik mundur dulu. Waktu saya baca data historisnya nih, saya awalnya agak bingung soal insiden di Estonia tahun 2007. Oh, yang sering disebut perang siber pertama itu ya? Nah, iya. Ini kan negara yang dibilang paling melek digital se-Eropa waktu itu. Kok bisa layanan pemerintah, bank, sampai media massa tiba-tiba mati total berhari-hari, padahal kan nggak ada satupun bom fisik yang dijatuhkan? Memang nggak ada ledakan fisik, tapi ledakan traffic. Dari laporan yang kita pegang, senjatanya dibilang cuma kepadatan lalu lintas internet. Itu gimana sih mekanismenya? Itu yang di dunia siber kita sebut sebagai serangan Distributed Denial of Service atau DDoS, tapi berskala masif. Biar lebih gampang ngebayanginnya gini. Boleh, gimana analoginya? Anggaplah sebuah bank digital di Estonia itu kayak toko fisik. Tapi pintu masuk toko ini cuma muat untuk 10 orang sekaligus. Oke, 10 orang maksimal. Terus? Masuk untuk merampok uang di kasir. Mereka justru menyewa jutaan orang bayaran palsu untuk berdiri berdesak-desakan nutupin pintu masuk toko itu. Oh, jadi pelanggan aslinya malah nggak bisa masuk sama sekali? Benar banget. Kapasitas server mereka lumpuh total. Murni karena dibombardir sama permintaan akses palsu yang datang bertubi-tubi tanpa henti. Wow, jadi di Estonia tahun 2007 itu, mereka melumpuhkan layanan. Tapi, anehnya, cuma selang 3 tahun, tepatnya di 2010, permainannya langsung berubah jadi sabotase fisik beneran. Kamu ngomongin kasus Stuxnet ya, di fasilitas nuklir Natanz, Iran. Iya, betul. Ada satu hal yang bikin saya penasaran banget dari kasus Stuxnet ini. Fasilitas militer pengayaan uranium kan sengaja dibuat sangat terisolasi ya. Maksudnya, nggak ada kabel yang tersambung ke internet publik. Iya, mereka pakai sistem yang namanya air gap. Bener-bener putus dari dunia luar. Nah itu. Terus gimana caranya malware bisa masuk dan merusak mesin-mesin raksasa di dalam sana kalau internetnya aja nggak nyambung? Disinilah Stuxnet mencetak sejarah kelam ya. Pembuatnya tuh tahu persis kalau fasilitas itu di air gap. Jadi mereka mendesain malware ini agar bisa melompat dari satu komputer ke komputer lain secara luring. Luring? Maksudnya lewat perangkat fisik? Betul. Kemungkinan besar awalnya diselundupkan lewat flash disk milik pekerja atau kontraktor yang emang rutin keluar masuk fasilitas tersebut. Tunggu. Jadi cuma gara-gara ada orang yang colok flash disk terinfeksi, malware-nya nyebar? Tepat sekali. Begitu masuk ke jaringan internal, Stuxnet ini diam-diam merayap mencari target yang sangat spesifik, yaitu Sistem Kontrol Industri atau SCADA. Sebentar, biar pendengar juga kebayang, SCADA ini kayak semacam otak elektronik yang ngontrol mesin-mesin pabrik, gitu kan ya? Iya, SCADA itu otaknya. Nah, begitu Stuxnet berhasil masuk ke otak ini, dia langsung ngambil alih kendali atas konverter frekuensi. Ini alat yang ngatur putaran sentrifugal mesin untuk memproses uranium itu.
Terus mesinnya diapain sama si malware ini? Malware ini secara rahasia memaksa mesin sentrifugal berputar di kecepatan yang sangat-sangat ekstrim. Terus tiba-tiba dilambatin drastis, bolak-balik, digituin terus, sampai akhirnya komponen fisiknya retak dan hancur berantakan. Gila, semuanya hancur. Lebih dari 1.000 sentrifugal hancur lebur di dalam sana. Dan bagian paling gilanya dari laporan yang kita baca ini, operator di ruang kontrol sama sekali nggak tahu ada masalah sampai mesin-mesin itu berasap. Kok bisa mereka nggak sadar? Nah, itu karena Stuxnet melakukan manipulasi layar monitor. Maksudnya layarnya diretas juga? Bener, saat mesin di lapangan lagi dihancurkan, malware ini merekam data operasional yang normal, lalu memutarnya ulang di layar monitor para operator. Oh wow, ini persis kayak di film aksi. Pencuri meretas kamera CCTV, nampilin video lorong yang kosong, padahal di waktu yang sama mereka lagi nguras brankas. Analogi yang sangat pas. Makanya paradigma keamanan siber hari itu langsung berubah total selamanya. Karena terbukti, kode digital ternyata bisa menghancurkan baja murni. Bikin merinding sih. Maksudnya, kalau fasilitas rahasia yang dijaga ketat sama militer aja bisa disusupi diam-diam lewat Stuxnet dan dihancurkan, bukankah infrastruktur sipil yang kita pakai sehari-hari jadi sasaran empuk banget? Itu pertanyaan yang sangat valid. Dan ketakutan itu langsung terbukti di tahun 2014. Insiden di Korea Selatan itu ya, yang nyata ya. Dari yang awalnya cuma spionase militer diam-diam, aktor-aktor negara mulai ngintai infrastruktur energi yang dipakai jutaan warga sivil. Bener. Dan pergeseran target itulah yang ngebuka jalan bagi mimpi buruk di musim dingin Ukraina pada tahun 2015. Ini bukan lagi sekedar nyuri data manual reaktor. Tapi benar-benar menggunakan infrastruktur sipil sebagai senjata penekan masyarakat kan? Tepat. Mereka mematikan lampu seluruh kota di tengah cuaca yang membeku. Kita harus ngebedah anatomi serangan jaringan listrik Ukraina ini secara detail nih. Karena dari sumber yang kita pelajari, langkah demi langkahnya tuh luar biasa terstruktur. Kayak operasi militer. Sangat terstruktur. Dimulai dari pengintaian berbulan-bulan lewat spear phishing. Nah, spear phishing ini, dari yang saya baca, mereka ngirim email biasa yang isinya dokumen Word ke para pegawai perusahaan listrik, benar nggak? Iya, kedengarannya sepele kan? Tapi begitu dokumen itu diklik sama pegawai yang nggak curiga, sebuah malware bernama Black Energy Tree langsung masuk dan ngebuka backdoor atau jalan belakang. Jadi mereka punya akses masuk rahasia. Terus setelah itu mereka ngapain? Langsung dimatiin listriknya? Oh, enggak. Mereka sangat sabar. Mereka masuk ke jaringan, merayap pelan-pelan, sampai akhirnya sukses dapatin akses jarak jauh ke sistem kontrol SCADA tadi. Dan di tahap inilah, mereka mulai meracuni sistemnya. Nah, langkah berikutnya ini yang bikin saya geleng-geleng kepala. Mereka masuk ke sistem UPS atau daya cadangan di ruang kontrol fasilitas listriknya, terus mereka konfigurasi ulang alat itu. Coba tebak, buat apa? Supaya mereka bisa sengaja mematikan lampu darurat di ruang kendali operator kan? Bener banget. Mereka tahu saat mereka memutus listrik ke rumah-rumah warga, aliran listrik di fasilitas kontrol itu juga bakal ikut mati. Jadi dengan merusak UPS-nya, operator di dalam ruang kontrol malah ikut terjebak di kegelapan gulita. Bikin proses pemulihannya makin kacau balau. Pinter dan licik banget. Tapi mereka belum selesai sampai situ. Nah iya, ada detail soal peretas menguasai serial to Ethernet converters. Di dokumen teknis yang kita pegang, disebutin ini tuh alat komunikasi data. Emangnya kenapa komponen sekecil ini begitu krusial sampai harus disabotase? Gini, bayangkan alat konverter ini kayak seorang penerjemah bahasa. Dia yang nerjemahin perintah dari komputer modern di ruang kontrol ke mesin saklar analog tua yang ada di gardu-gardu listrik di jalanan. Oh, jadi mesin tuanya nggak paham bahasa komputer modern kalau nggak ada alat ini? Betul. Ketika peretas ngambil alih dan matiin fungsi konverter ini, mereka pada dasarnya ngebunuh si penerjemah. Akibatnya, operator di ruang kendali bisa aja ngeklik perintah elektronik buat nyalain listrik, tapi gardu di lapangan nggak ngerespons apa-apa. Ruang kontrolnya jadi buta dan tuli terhadap fasilitasnya sendiri ya. Gila. Dan eksekusi pamungkasnya itu terjadi pas tanggal 23 Desember 2015. Menjelang hari raya, di tengah musim dingin. Coba bayangin kamu lagi kerja shift malam di ruang kontrol, di tengah bekunya musim dingin, lagi megang secangkir kopi, tiba-tiba kursor di layar komputermu bergerak sendiri. Ngeri banget rasanya pasti. Bukan. Kursor itu secara sistematis ngeklik tombol-tombol pemutus arus listrik di layar, memadamkan kota demi kota, sementara tanganmu sama sekali nggak nyentuh mouse. Kamu coba ngambil alih kendali,
tapi layarnya udah dikunci dari luar. Ini mau bukan peretasan biasa. Ini benar-benar teror psikologis. Banget. Oke, terus untuk mastiin korbannya bener-bener nggak berdaya, ada satu serangan lagi yang diluncurin di detik yang sama pas listriknya mati kan? Iya, serangan TDOS atau Telephone Denial of Service. Mereka ngebombardir call center perusahaan listrik dengan ribuan panggilan telepon otomatis palsu. Oh, ini tujuannya biar masyarakat nggak bisa nelpon untuk lapor. Tepat sekali. Ratusan ribu warga sipil kedinginan di rumah yang gelap gulita, mau melapor tapi teleponnya sibuk terus. Sementara teknisinya harus nyetir nembus badai salju buat pergi ke gardu dan nyalain saklar secara manual. Ini persis kayak komplotan perampok di film aksi. Ngeretas CCTV, ngunci satpam dari luar, terus mutus kabel telepon polisi dalam waktu bersamaan, biar korbannya benar-benar terisolasi. Skalanya gila. Dan kesuksesan operasi di Ukraina ini pada akhirnya bagaikan membuka kotak Pandora buat seluruh dunia. Buktinya di rentang tahun 2016 sampai 2017, muncul malware-malware baru ya? Iya, muncul malware generasi baru yang namanya Industroyer atau Crash Override. Malware ini secara spesifik dirancang mandiri untuk ngenalin dan matiin sistem kelistrikan. Terus nggak lama disusul oleh NotPetya. NotPetya ini dampaknya udah nggak cuma di satu negara kan? Betul, meluap ke ranah global, melumpuhkan pelabuhan logistik, jaringan logistik, sampai perusahaan multinasional di berbagai belahan dunia. Skala kerusakannya yang ngeri banget itu akhirnya memicu reaksi berantai ya? Termasuk peringatan keras buat Indonesia. Tentu saja, Indonesia juga langsung merespons. Di tahun 2017 itu, pemerintah kita ngeluarin Perpres nomor 53. Yang jadi cikal bakal terbentuknya BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara itu kan? Benar, kita akhirnya sadar kalau kita butuh arsitektur keamanan nasional yang solid di ranah digital. Tapi ya gitu, kalau kita lihat kejadian lanjutan di rentang 2019 sampai 2022, ancamannya kerasa makin merayap mendekati kehidupan sehari-hari kita. Soal ini, saya langsung teringat sama kejadian di tahun 2019. Blackout massal Jawa Bali yang sampai lebih dari 8 jam itu. Ah ya, insiden mati lampu masif itu. Tapi tunggu, biar pendengar nggak salah paham harus ditegaskan dulu ya. Berdasarkan laporan resmi, insiden mati lampu 2019 itu murni masalah teknis pada sirkuit transmisi, bukan karena serangan siber. Iya, murni masalah teknis saya sepakat, tapi peretas di seluruh dunia tuh merhatiin kejadian-kejadian semacam ini. Oh, jadi mereka belajar dari pemadaman itu? Sangat belajar. Insiden 2019 itu secara nggak langsung ngasih mereka semacam cetak biru tentang seberapa besar kekacauan yang bisa terjadi kalau aliran listrik dimatikan di sebuah negara yang padat penduduk. Bener juga ya. Waktu itu kan kereta komuter mati di tengah jalur, orang nggak bisa transaksi di kasir karena mesin edisi mati, jaringan seluler hilang, semuanya lumpuh. Nah, itu ngasih gambaran empiris ke para aktor ancaman tentang betapa luar biasanya daya rusak sistemik yang bisa ditimbulin kalau sabotase listrik itu benar-benar disengaja. Dan pola ketertarikan peretas itu makin kelihatan jelas kalau kita perhatiin lonjakan kasus di 2020 dan 2021. Sangat melonjak. Kita diserang dari berbagai sisi. Terus masuk 2021, kita dihajar kebocoran 1,3 juta data EHC. Belum lagi laporan soal APT atau Advanced Persistent Threat yang mulai ngintai industri minyak dan gas kita. Kalau kita lihat gambaran besarnya, apa yang dialami Indonesia ini sejalan sama tren kepanikan global. Di tahun 2021 itu Amerika Serikat dihantam ransomware di Colonial Pipeline. Itu yang sampai bikin krisis bensin berminggu-minggu kan? Iya, distribusinya lumpuh total. Terus di tahun yang sama, fasilitas air di Florida nyaris diretas buat ngeracunin suplai air kotanya. Dan ada pembobolan pembangkit nuklir di Kanada. Sebentar, pembangkit nuklir Kanada diretas. Lewat mana masuknya? Lewat vendor kontraktor mereka, lewat pihak ketiga pakai teknik phishing. Jadi, peretas sadar nih, kalau keamanan fasilitas utamanya terlalu kuat, mereka tinggal meretas masuk lewat rantai pasok atau supply chain. Pantesan aja di tahun 2022, pemerintah kita langsung respons dengan memperketat sabuk pengaman lewat Perpres nomor 82. Regulasi yang menaikkan status PT PLN itu ya? Bener. Sebelumnya PLN itu kan cuma dianggap objek vital nasional. Tapi lewat aturan ini, statusnya dinaikkan jadi Infrastruktur Informasi Vital atau IIV. Secara hukum, negara akhirnya ngakuin kalau jaringan listrik itu bukan lagi cuma urusan tiang sama kabel tembaga, tapi udah jadi sistem data raksasa. Dan itu langkah yang sangat krusial. Tapi jujur aja, ini yang sering bikin saya garuk-garuk kepala setiap baca promosi soal efisiensi teknologi. Dengan adanya smart grid,
Semuanya sekarang kan dikoneksikan ke Internet of Things atau IoT. Iya, digitalisasi di segala lini. Kan ada sensor pembaca suhu pintar, meteran listrik cerdas di rumah warga, sampai pengaturan distribusi via cloud. Nah, bukankah upaya digitalisasi masif demi efisiensi ini justru ibarat ngebuka pintu depan rumah kita lebar-lebar buat para peretas? Sayangnya, justru itu realita pahitnya. Masalah terbesarnya ada pada fenomena yang disebut para pakar sebagai kerentanan konvergensi. Kerentanan konvergensi. Konvergensi antara apa dan apa tuh? Antara OT atau Operational Technology dengan TI atau Teknologi Informasi. Gini, dulu mesin-mesin pabrik atau OT ini bekerja sendirian di lapangan, terputus dari dunia luar layaknya fasilitas Nathan sebelum kena Stuxnet tadi. Iya, aman kan karena nggak nyambung internet? Mesin OT ini dipaksa ngobrol dan tersambung dengan jaringan TI di kantor, yang mana jaringan TI kantor itu terkoneksi langsung ke internet publik. Oh, oke, saya paham. Jadi kalau misalnya ada staf administrasi divisi keuangan yang nggak sengaja ngeklik tautan penipuan di email kantornya, peretas bisa gunain akses komputer staf itu buat melompat meretas turbin listrik di lapangan. Tepat, jalur pintas itu sekarang udah terbuka lebar. Itulah kenapa fase dari tahun 2023 sampai 2026 yang lagi kita jalani sekarang ini terasa kayak prediksi fiksi ilmiah yang jadi nyata. Ancamannya nyata banget. Wah iya, apalagi kalau merujuk ke data BSSN, di tahun 2023 aja tercatat ada 361 juta kasus anomali trafik cyber di Indonesia. Ratusan juta dalam setahun, angka yang fantastis. Ratusan juta anomali. Dan di kawasan Asia, laporan serangan ke fasilitas nuklir mulai terdengar lagi. Terus pas kita masuk ke April 2024, tiba-tiba ada pemadaman listrik misterius di semenanjung Iberia yang menghantam Spanyol sama Portugal. Itu dampaknya parah banget. Orang-orang terjebak di transportasi bawah tanah, rumah sakit kewalahan, dan internet terganggu sampai jauh keluar Eropa. Lalu di tahun 2025, polanya makin menjadi-jadi dan makin dekat ke kita. Kita coba rekap kejadian kunci di 2025 ya. Di bulan Januari, ada serangan ransomware masif Black Vault di Eropa Timur. Maret, data WHO diretas. Mei, ada serangan phishing ke Bank Sentral Indonesia. Dan yang paling menarik perhatian saya, insiden blackout 12 jam di Bali. Oh iya, SUTT di Bali. Sekali lagi, insiden fisik pada saluran udara tegangan tinggi itu emang murni fisik. Tapi kenapa insiden gangguan fisik sekarang selalu dikaitkan dengan potensi krisis keamanan siber? Karena gangguan fisik selalu menciptakan celah kerentanan digital sementara yang sangat mematikan. Gimana maksudnya celah digital sementara? Pas pemadaman fisik terjadi secara mendadak, otomatis banyak server, pusat data, dan dinding api keamanan atau firewall di fasilitas penting ikut mati kan? Ya mati semua karena nggak ada listrik. Nah, saat listriknya kembali nyala, sistem-sistem ini melakukan reboot. Di fase transisi saat nyala ulang ini, seringkali sistem perlindungan keamanan kembali ke pengaturan dasar publik selama beberapa menit, yang artinya sangat lemah. Oh, perlindungannya turun sesaat ya? Betul, dan peretas yang canggih itu tahu betul soal jendela waktu sempit ini. Mereka sengaja ngintai dan nunggu insiden fisik terjadi biar bisa nyelinap masuk ke server yang lagi pusing karena baru aja mati mendadak. Licik banget ya nunggu sistem lagi lengah. Dan itu nganterin kita tepat di depan ancaman panas di bulan Januari 2026 ini. Isu sabotase siber sistem kontrol industri itu ya? Iya. Muncul prediksi intelijen soal ancaman sabotase jaringan sistem kontrol industri atau ICS yang dirancang buat memicu pemadaman listrik dan kelumpuhan internet di Indonesia selama 7 hari berturut-turut. 7 hari itu bukan durasi yang sebentar. Sama sekali bukan. Ini bukan lagi insiden beberapa jam yang bisa ditunggu sambil nongkrong ngopi di luar. 7 hari tanpa listrik berarti rumah sakit gak bisa jaga mesin penyokong kehidupan, rantai pasokan makanan beku membusuk di gudang, dan sistem perbankan terhenti total. Mengingat ini tahun 2026 dan kita menghadapi ancaman selevel ini, apa yang mereka lakukan? Untuk memahami cara peretasnya beroperasi dulu nih, sumber yang kita bahas merujuk pada operasi kelompok yang didukung negara. Kayak Volt Typhoon yang menargetkan sistem AS dan Guam, dan Sandworm di Eropa Timur. Tentu saja, obrolan kita hari ini melaporkan data ini murni secara faktual dari publikasi ya, tanpa ngambil sikap politik apapun. Ya, kita netral dan cuma ngelihat pola teknis penyerangannya. Dari dokumennya,
Peretas ini kan nyaris nggak terdeteksi bertahun-tahun di sistem. Betul, mereka pakai teknik yang namanya living off the land. Alih-alih ngirim malware aneh yang gampang ditangkap antivirus, mereka ngeretas masuk, terus gunain aplikasi bawaan yang udah ada secara sah di sistem Windows perusahaan. Jadi mereka nyamar jadi pegawai sah yang lagi kerja biasa aja. Persis, bersarang diam-diam kayak agen tidur. Mereka cuma duduk mantau, nunggu momen atau perintah politik yang tepat buat menekan saklar eksekusi. Ngeri. Nah, pertanyaannya, BSSN dan PLN tuh ngerespons ini gimana? Apa kolaborasi dan pembentukan tim respons kayak CSIRT atau Computer Security Incident Response Team aja udah cukup? Jawaban jujurnya, itu langkah mitigasi yang bagus. Tapi belum cukup buat nutup semua celah. Memang udah ada pembentukan CSIRT, audit BSSN, sampai pelibatan Poltek Siber buat edukasi. Tapi dari bedah kebijakan, ada 3 kelemahan utama. Coba dijabarkan, apa aja tuh kelemahannya? Pertama, krisis SDM yang spesifik. Mengamankan email kantor itu beda ilmunya sama ngamanin turbin tegangan tinggi. Kita kekurangan banget teknisi bersertifikasi khusus di ranah OT. Terus yang kedua? Kedua, ketidakmerataan standar keamanan. Pusat kontrol PLN di Jakarta mungkin lapis bajanya tebal. Tapi gimana dengan fasilitas subkontraktor atau gardu terpencil di daerah? Kalau satu aja gardu kecil diretas, itu bisa ngerembet karena semuanya terkoneksi. Bener juga. Lalu yang ketiga? Pesan independen dan masalah anggaran, kajian nunjukin kita butuh audit eksternal berkala minimal setahun sekali yang diawasi pihak ketiga. Dan anggaran keamanan siber nggak boleh lagi cuma dianggap pengeluaran sampingan divisi IT. Harus ada pos khusus. Masuk akal banget. Peraturan di atas kertas nggak bakal guna kalau teknisi jaga malam nggak tahu harus nekan tombol apa pas lihat anomali di layar monitor. Oke, mari kita rangkum. Kenapa sih kalian yang mendengarkan ini harus peduli sama obrolan kita? Karena ketergantungan kita pada dunia digital udah ada di titik di mana kita nggak bisa mundur lagi. Semuanya udah jadi digital. Betul. Uang tabunganmu cuma deretan angka di server perbankan. Pekerjaanmu, data medismu di rumah sakit, bahkan lampu lalu lintas, semuanya hidup dari internet dan listrik. Satu serangan siber yang berhasil meruntuhkan jaringan kelistrikan, itu bakal melumpuhkan kehidupan modern kita seketika. Sangat lumpuh. Nah, sebelum kita akhiri sesi kali ini, ada satu renungan terakhir yang patut banget kita pikirin dari sumber-sumber ini. Apa tuh? Kita udah ngelihat malware pinter kayak Stuxnet dan Black Energy yang disetir secara remote. Bayangkan apa yang terjadi di masa depan yang sangat dekat ini ketika peretas mulai mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI otonom ke dalam senjata mereka. Wah, AI otonom? Maksudnya yang bisa gerak sendiri tanpa disuruh? Iya. AI ini bisa nempel di dalam sistem, terus dia mempelajari dan meniru rutinitas harian operator listrik secara real-time buat ngecos sistem keamanan terkuat sekalipun. Jadi dia kayak bunglon yang belajar cara kerja pegawainya ya? Betul. Pertanyaannya, apakah sistem kita yang masih kekurangan SDM ini siap melawan ancaman malware yang bisa berpikir dan berevolusi sendiri? Itu pertanyaan penutup yang luar biasa provokatif dan bikin merinding sih. Bikin kita sadar kalau perang cyber ini nggak ada garis finishnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.